Rusia menerapkan metode gross up dalam pengelolaan PPh pasal 21 karyawannya. Metode gross up digunakan apabila perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan dengan memberikan tambahan penghasilan sebesar PPh pasal 21 yang akan dipotong. Dalam hal ini, karyawan tidak membayar PPh pasal 21 yang terutang dari kantongnya sendiri, melainkan PPh pasal 21 tersebut ditunjang oleh perusahaan. Tunjangan PPh pasal 21 merupakan objek PPh yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, atau kita sebut N-Force A. Prinsip dasar perhitungan gross up PPh 21 adalah perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang akan dipotong. Tunjangan pajak tersebut ditambahkan ke dalam penghasilan bruto sebelum dihitung PPh-nya. Konsekuensinya dinilai tunjangan PPh 21 di kolom pendapatan slip gaji dan nilai potongan PPh 21 di kolom potongan akan selalu sama besar. Sehingga take home pay karyawan tidak berkurang akibat pajak. Berdasarkan ketentuan PMK nomor 66 tahun 2023, perhitungan PPh pasal 21 hanya bisa menggunakan metode gross dan gross up. PPh pasal 21 yang ditunjang perusahaan dapat dibiayakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Sehingga PPh pasal 21 terutang karyawan menjadi biaya perusahaan yang dapat diakui secara fisikal sebagai pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya, identitas wajib pajak. So, di kasus ini kita akan dengan datanya, yaitu namanya Nabila, status perkawinannya belum kawin atau TK0, status PTKP-nya TK0 sampai 54 juta per tahun. Jabatannya sebagai karyawan tetap bagian produksi dengan periode gaji Desember 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan, yaitu PPh 21, di mana kami mengambil dari studi kasus teman kita untuk menghitung penghasilan bruto per bulan serta bruto per tahun. Langkah pertama dalam menghitung pajak PPh 21 yaitu menghitung penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto sebulannya setelah termasuk tunjangan PPh gross up yaitu senilai Rp8.171.144. Penghasilan bruto per bulan Rp8.171.144 serta penghasilan bruto dalam setahun yaitu dikali 12, hasilnya adalah Rp98.053.798. Lalu selanjutnya di sini ada menghitung pengurangan. Penghitung pengurangan yang diperbolehkan biaya jabatan adalah pengurang terhadap penghasil pegawai atau karyawan sebagai biaya atas mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan dengan nilai maksimal Rp500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Di sini saya akan menjelaskan tabelnya. Yang pertama ada komponen pengurang biaya jabatan. Perhitungannya yaitu 5% dikali 98.053.728 yaitu tadi kita ambil dari penghasilan bruto 1 tahun. Jadi nilainya adalah Rp4.902.686 dibatasi maksimal. Jadi jumlahnya yaitu 6 juta. Kemudian yang kedua ada iuran jaminan hari tua karyawan senilai 2%. Kita menghitungnya 2% dikali penghasilan bruto. Jadi totalnya adalah Rp1.961.075. Dan yang terakhir adalah iuran pensiun karyawan senilai 1%. Maka perhitungannya adalah 1% dikali bruto setahun sama dengan Rp980.537. Dibatasi maksimal, jadi nilainya adalah Rp9.568.900. Jadi total pengurangan dari biaya jabatan, iuran JHT, serta iuran pensiun adalah Rp8.677.103. Sekian penghitungan pajak atas penghasilan bruto serta pengurangan. Nah, lanjut kita akan menghitung penghasilan neto dan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, bisa kita lihat pada tabel di layar, wajib pajak ini tuh memiliki penghasilan bruto setahun sebesar Rp98.053.728 perak.
Dari jumlah kotor tersebut tuh terdapat total pengurangan. Contohnya misal kayak biaya jabatan, iuran ataupun pensiun itu sebesar 8.677.103 perak. Nah, setelah penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan, didapatkanlah penghasilan neto setahun itu sebesar 89.376.625 perak. Angka ini tuh belum langsung dikenakan pajak. Pemerintah memberikan fasilitas berupa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena statusnya wajib pajak ini adalah TK per 0 atau bisa dibilang tidak kawin tanpa tanggungan. Maka ia mendapatkan potongan PTKP sebesar 54 juta. Dari situ penghasilan neto dikurangi PTKP. Barulah kita mendapatkan nilai PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, sehingga nilai akhirnya adalah 35.376.000. Kemudian dilakukan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan. Jadi, total angkanya yaitu 35.376.000. Nah, ini tuh nilai yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak terutang. Nah, kemudian kita akan membahas penerapan tarif progresif pasal 17. Berdasarkan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, tarif PPh orang pribadi di Indonesia bersifat progresif. Artinya, semakin besar penghasilan, lapisan tarifnya itu akan semakin tinggi. Mulai dari 5% hingga yang tertingginya itu di 35%. Tapi kita lihat lagi nih kondisi wajib pajak kita saat ini. Nilai PKP yang sudah kita hitung itu sebelumnya adalah 35.376.000. Maka angka ini tuh ternyata sudah masuk ke dalam lapisan pertama, yaitu di bawah atau sampai dengan 60 juta. Yang dikenakan tarif sebesar 5%. Karena tidak melebihi 60 juta, maka seluruh nilai PKP-nya langsung dikalikan 5% tanpa perlu menyentuh lapisan tarif 15%, 25% atau di atasnya. Jadi, dari hasil perkalian 5% ini dikali dengan 35.376.000. Maka didapatkan nilai PPh 21 terutang setahunnya itu sebesar 1.768.800. Nah, kalau misalkan perusahaan atau wajib pajak ingin mengetahui berapa potongan per bulannya, kita tuh tinggal membagi angka tersebut tuh dengan 1 tahun atau 12 bulan. Jadi, didapatkan nilai PPh 21 per bulannya itu sekitar 147.400 perak. Perhitungan pajak. Langkah 5 perhitungan gross up, cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak dari perusahaan adalah sebagai berikut. Dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Karena seluruh PKP berada di lapisan 5%, PKP lebih dari 60 juta, maka formula gross up-nya adalah tunjangan PPh 21 sama dengan PPh terutang dibagi dengan 1 dikurangi tarif sama dengan PPh terutang dibagi 0,95. Namun demikian, karena tunjangan PPh sendiri ikut masuk sebagai penghasilan bruto dan dihitung kembali secara iteratif, nilai yang tertera di slip adalah 363.758 per bulan, yang merupakan hasil perhitungan perusahaan pada masa-masa pajak sebelumnya. Januari hingga November menggunakan tarif efektif rata-rata ter kategori A sebagai PMK 168 per 2023. Pada masa pajak terakhir Desember, seluruh PPh direkonsiliasi dan hasilnya konsisten dengan angka di slip. Pengisian SPT, langkah-langkah pelaporan via aplikasi e-Bapet DJP Online. Data simulasi sebagai berikut. Pertama, login ke sistem DJP Online, masuk ke situs resmi DJP Online menggunakan NPWP Badan PT
YMMA 012345678-012.000 dan kata sandi yang terdaftar. Pilih menu IBAPET 21/26, buka menu dashboard layanan, pilih tab melaporkan, lalu klik aplikasi IBAPET PPH pasal 2126. Perekaman bukti potong data contohnya sebagai berikut. 1. Pilih menu bukti potong pasal 21. Yang kedua, masukkan NPWP atau nik karyawan, contohnya 3, 2, 1, 6, dan seterusnya. Langkah ketiga, masukkan kode objek pajak, contohnya 21/100/01 untuk pegawai tetap. Yang keempat, masukkan jumlah penghasilan bruto, contoh simulasi Desember Rp8.171.144 dan PPH yang dipotong, contohnya Rp363.758.000. Sistem akan otomatis menerbitkan bukti potong formulir 1721-A1/A2. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tahap akhir pelaporan PPh pasal 21, yaitu pembuatan SPT massa, penyetoran pajak, dan pengiriman SPT. Pertama, perusahaan masuk ke menu penyusunan SPT, lalu memilih masa pajak Desember 2025. Setelah itu dilakukan pengecekan kembali seluruh data karyawan untuk memastikan total PPh pasal 21 yang terutang sudah benar. Selanjutnya, perusahaan melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi. Setelah pembayaran berhasil, nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN diinput ke dalam sistem sebagai bukti bahwa pajak telah dilunasi. Tahap terakhir adalah pengiriman SPT massa. Perusahaan mengklik tombol kirim SPT, kemudian melakukan verifikasi menggunakan sertifikat digital atau kode verifikasi yang dikirim melalui email. Setelah proses selesai, sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai bukti resmi bahwa laporan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kesimpulan yang didapat oleh kelompok kami adalah perhitungan PPh pasal 21 di PT Yamaha Music Manufacturing Asia sudah sesuai dengan ketentuan terbaru, yaitu PMK 168 tahun 2023. Jika terdapat sedikit perbedaan antara slip gaji dan hasil perhitungan manual, hal tersebut masih wajar karena adanya penyesuaian skema tarif efektif rata-rata terbulanan. Sebagai saran, perusahaan sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala kepada karyawan mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait perbedaan nominal potongan pajak yang tercantum pada slip gaji. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih.